Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-13 ini, kita masih membahas mengenai graf ya. Tentunya di dalam graf kita akan belajar tentang pohon atau tree. Nah, di sini kita pelajari terlebih dahulu definisi pohon. Ini adalah bentuk khusus ya dari graf. Jadi pohon itu adalah bentuk khusus dari graf atau graf tak berarah yang terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi dia bisa dikatakan pohon kalau dia itu tidak berarah, eh, dia terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, contohnya ada di sini ya. Ini adalah contoh dari eh, bentuk dari pohon. Nah, di sini ada G1, ini adalah bentuk dari pohon. Kemudian G2 juga ya. Kemudian G3 ini bukan pohon karena dia tidak mengandung atau dia tidak terhubung seperti itu. Kemudian di dalam pohon itu ada yang namanya hutan atau forest. Ya, di mana forest itu sendiri adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi dia tidak mengandung sirkuit dan dia itu tidak terhubung seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Kemudian ada berbagai macam sifat-sifat pohon. Yang pertama, misalkan T ini adalah suatu graf ya, atau himpunan, pasangan terurut F, E, ini adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya itu adalah N, maka semua pernyataan dikatakan ekivalen jika T itu adalah pohon. Kemudian yang kedua, di setiap pasang simpul di dalam T ini terhubung dengan lintasan tunggal. Kemudian yang ketiga, T itu terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Kemudian yang keempat, T itu tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Kemudian yang kelima, T tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit seperti itu. Kemudian yang keenam, T ya, ini T ya, bukan G. Karena di sininya kita misalkan T, berarti di sini juga kita misalkan T. T terhubung dan semua sisinya adalah jembatan, sehingga jembatan ini adalah sisi yang dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Kemudian di sisi lain ada yang namanya pohon merentang. Pohon merentang ini misalkan G, ini adalah suatu pasangan terurut F, E adalah graf tak berarah terhubung yang bukan pohon misalkan ya. Yang berarti G ini terdapat beberapa sirkuit. Jadi G dapat diubah menjadi pohon gitu, menjadi pohon atau T sama dengan F1, E1 dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada secara berulang-ulang disebut dengan pohon merentang. Nah, ini contohnya, misalkan di sini ada suatu pohon di mana dia itu kita pecah menjadi sirkuit-sirkuit seperti ini ya. Kita hilangkan eh, lintasannya, kita hilangkan 3 lintasannya, misalkan ini adalah T1, ini T2, ini T3, dan T4 seperti itu. Dan di sini ini adalah G-nya. Nah, penerapan pohon rentang ini misalnya pada pemeliharaan jalan raya ya, karena keterbatasan dana pemeliharaan atau pemerintah daerah mempertimbangkan hanya jalan-jalan sesedikit mungkin sehingga ke tempat kota masih tetap terhubung satu sama lain seperti itu. Ini contoh dari penerapan pohon berentang itu sendiri. Kemudian istilah pohon rentang yang kedua atau teorema yang kedua adalah setiap graf yang terhubung mempunyai paling sedikit satu pohon rentang seperti itu ya. Dari teorema 2 ini, graf yang tidak mengandung sirkuit ini adalah pohon rentang itu sendiri. Nah, sedangkan graf yang mengandung sirkuit atau pohon rentangnya ya diperoleh dengan cara memutuskan sirkuit yang ada.
Kemudian sisi pada pohon rentang disebut dengan cabang atau branch. Nah, ini adalah sisi dari graf semula, sedangkan tali hubung atau cord atau link ya dari pohon ini adalah sisi yang tidak terdapat di dalam pohon merentang itu sendiri. Nah, himpunan tali hubung beserta simpul yang bersisian dengannya disebut dengan komplement pohon seperti itu. Nah, ini adalah rumus ya, misalkan graf G dengan N buah simpul dan M buah sisi, dapat kita cari jumlah cabangnya dan tali hubungnya dengan rumus berikut ini. Jika kita ingin mencari jumlah cabangnya, maka N-nya kita kurangkan dengan 1. N simpulnya kita kurang dengan 1. Jika kita ingin mencari jumlah tali terhubungnya, maka kita akan, rumusnya adalah sisinya dikurang dengan simpul ditambah dengan 1. Nah, di pohon merentang juga kita bisa mencari pohon merentang yang minimumnya. Seperti ini ya. Misal jika G ini adalah graf berbobot, maka bobot pohon rentang T dari G tadi ya, definisikan sebagai jumlah bobot semua sisi di T. Kemudian, semua pohon rentang di G, pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan dengan pohon rentang minimum atau minimum spanning tree. Nah, jenis ini mempunyai terapan yang luas. Nah, ini adalah contoh dari soal pohon merentang minimum ya. Ini misalkan ada pohon, jadi kita bisa cari pohon rentang minimumnya sehingga menjadi gambar seperti ini. Seperti itu. Kemudian, di dalam kita menyelesaikan pohon rentang minimum, ini ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara algoritma frame, ya, di mana algoritma frame ini adalah membentuk pohon rentang minimum langkah demi langkah. Nah, jadi setiap langkah kita ambil sisi dari graf G-nya yang mempunyai bobot minimum, namun terhubung dengan pohon rentang minimum yang telah terbentuk tadi. Nah, ini adalah langkah-langkah kita dalam mencari atau menyelesaikan pohon rentang minimum dengan cara algoritma frame. Ya, ada 3 langkah ya, bisa dibaca. Kemudian untuk yang algoritma Kruskal, ini adalah sisi-sisi graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobot yang menaik dari kecil ke besar seperti itu. Kemudian sisi yang dimasukkan ke dalam himpunan T adalah sisi graf G-nya, sehingga T-nya ini adalah pohonnya. Nah, pada keadaan awal, sisi yang sudah diurutkan berdasarkan bobot yang membentuk hutan tadi, ini masing-masing pohon di hutan hanya berupa satu simpul saja untuk di mana hutan tersebut dinamakan hutan pohon merentang. Nah, di sini adalah langkah-langkah dari kita mencari pohon merentang menggunakan algoritma Kruskal ya. Ada 3 cara. Kemudian ada pohon berakar. Dalam aplikasi pohon, sebenarnya sering simpul ya, simpulnya itu sering ditentukan atau diperlukan sebagai akar atau root. Sekali sebuah simpul itu ditetapkan sebagai akar, maka simpul-simpul lainnya dapat dicapai dari akar dengan memberi arah pada sisi-sisi pohon yang mengikutinya, seperti itu. Pohon yang satu buah simpulnya diperlukan atau diperlakukan sebagai akar dan sisinya diberi arah sehingga menjadi gerah berarah dinamakan dengan pohon berakar atau root tree. Seperti itu. Kemudian di sini ada perubahan dari pohon tak berakar menjadi pohon berakar. Misal sembarang pohon tak berakar dapat diubah menjadi pohon berakar dengan memilih sebuah simpul sebagai akarnya. Nah, pemilihan simpul yang berbeda ini akan menjadi akar menghasilkan pohon berakar yang berbeda pula. Ini contohnya seperti ini. Di gambar 1, di gambar 2. Jadi dia perubahan dari pohon tak berakar menjadi pohon berakar seperti itu. Nah, ini ada pohon berakar yang mungkin terjadi ya dari ini tadi. Dari gambar yang ini tadi. Kemudian di sini ada terminologi pohon atau istilah-istilah yang harus kita ketahui.
di dalam kita belajar mengenai pohon atau tree. Yang pertama ada anak atau children, dan orang tua atau parent. Misal X simpul pada pohon berakar. Simpulnya ini dikatakan anak dari simpul X jika dan hanya jika yang menghubungkan X ke Y dan X disebut orang tua Y, seperti itu. Kemudian ada lintasan. Lintasan dari simpul F1 ke VK adalah runtutan simpul F1, F2 sampai FK, sedemikian sehingga FI orang tua dari FI plus 1 untuk I kurang dari sama dengan K dan I lebih dari sama dengan 1. Contoh lintasan dari A ke H adalah A, B, E, dan H dengan panjang lintasannya adalah jumlah sisi yang dilalui dalam suatu lintasan ke satu ada 3. Di sini juga ada namanya keturunan, nanti bisa dibaca sendiri ya, ada saudara kandung, kemudian upah pohon, seperti itu. Kemudian ada derajat, ini adalah istilah-istilah yang harus kita ketahui di dalam terminologi pohon itu sendiri ya. Kemudian di sini ada jenis pohon yang lain ya, ada yang namanya pohon terurut, ini adalah pohon berakar yang urutannya anak-anak atau yang urutan anak-anaknya itu penting. Kemudian ada pohon M-array, ini adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya ini mempunyai paling banyak M buah anak, seperti itu. Di sini juga ada pohon biner, nanti kita coba ini ya, silakan kalian baca sendiri, nanti kita akan untuk pertemuan berikutnya nanti coba kita dalami tentang istilah-istilah ini ya, serta penerapan-penerapan pohon biner itu sendiri. Oke, saya cukupkan sampai di sini materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.